Halo saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya Sally Ginting. Di kesempatan kali ini, kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan virtual interview bersama dengan Bapak Yohanes Ilian. Beliau seorang penyandang status tunanetra. Di tengah-tengah keterbatasannya, beliau tetap berkarya di bidang IT. So, penasaran dengan cerita inspiratifnya? Stay tune only on Behind the Story. Halo Pak Aris, ini dengan Sally dari Yayasan What Harvest. Pak, kita mau tanya nih, bagaimana kira-kira perasaan Bapak saat dinyatakan Bapak kena penyakit glukoma? Kira-kira apakah Bapak marah terhadap diri sendiri atau bagaimana Pak? Boleh diceritain Pak? Waktu itu karena saya masih kecil ya, jadi umur 6 tahun, jadi tidak terlalu berefek yang bagaimana yang saya ingat. Karena juga kebetulan lingkungan di mana saya tinggal pada saat itu cukup menerima saya, jadi teman-teman juga tetap mengajak saya bermain, dan ya seperti layaknya saya sebelum menjadi tunanetra. Jadi nggak ada hal yang bikin saya galau atau gimana, karena setelah itu juga saya diajak orang tua untuk ke Jakarta, sempat tinggal selama beberapa bulan di Jakarta. Dan setelah itu saya ke Lampung karena ikut orang tua kerja di Lampung. Jadi di tempat di mana saya ada, kebetulan semua menerima saya dengan baik, tetap tidak merasa saya beda atau gimana, tidak ada yang membuli karena status kondisi saya gitu. Jadi saya fine sih, dan baru saya rasakan ketika saya sudah mulai beranjak remaja. Itu lebih kepada bukan menyalahkan Tuhan, tapi bertanya kenapa menjadi tunanetra susah. Susahnya adalah bukan hal finansial, tapi lebih kepada perlakuan orang-orang di sekitar yang kayaknya memandang bagaimana terhadap disabilitas, termasuk juga di dalamnya tunanetra gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Prosesnya lebih bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya gitu, seperti itu ya Pak ya. Bukan kenapa harus saya, karena pada saat itu saya posisinya sudah menerima gitu ya. Tapi yang saya pertanyakan waktu itu adalah kenapa menjadi seorang tunanetra itu susah. Jadi kalau saya tadi pertanyaannya Mbak bilang saya bertanya kepada Tuhan kenapa harus saya, itu beda cerita. Tetapi yang saya tanyakan pada saat itu adalah kenapa jadi tunanetra itu susah. Kenapa nggak dianggap sama aja kayak yang lain, misalnya teman-teman yang lain boleh pakai komputer, kenapa saya enggak, misalnya seperti itu. Atau kenapa yang lain boleh bepergian dengan bebas naik angkutan umum, kenapa saya harus dilarang, misalnya seperti itu loh. Jadi, iya betul. Jadi bukan menyalahkan Tuhan, tetapi lebih bertanya apa, kayak mengharapkan solusi. Kalau udah jadi tunanetra itu solusinya apa gitu. Oh iya benar-benar, I see Pak. Nah sekarang ini saya dengar nih Bapak mendirikan atau founder Informasi Teknologi Center for the Blind. Nah kira-kira nih Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak itu tertarik mendalami dunia IT Pak? Itu kira-kira bisa diceritakan Pak, gimana Pak? Ya mungkin pemirsa yang menonton ini juga mungkin percaya nggak percaya bahwa ada tunanetra yang bisa menggunakan perangkat ICT dengan baik, dan seperti Anda semua bisa mengakses layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan gitu kan. Tetapi itulah mukjizat Tuhan, sehingga gimana ya saya bilang, Tuhan membuat mukjizat itu tidak melulu tentang suatu keajaiban yang tiba-tiba, tapi bagi saya mukjizat Tuhan bisa muncul dari karya-karya melalui media manusia. Jadi banyak ilmuwan yang dari dulu-dulu sudah berpikir tentang banyak hal, sehingga terciptalah suatu alat yang dinamakan teknologi. Ternyata teknologi itu juga berkembang sehingga muncul solusi untuk membantu
kaum tunanetra dan disabilitas secara umum, sehingga mereka bisa berkreasi, bisa menikmati hal yang sama yang seperti masyarakat nikmati juga, dan seperti itu. Oleh sebab itu, dengan kesadaran itu, saya dulu waktu sekolah umur 11 tahun lah, itu berarti masih SD gitu, mengenal komputer dan alat-alat serupa itu dari sekolah itu. Saya dulu awalnya waktu SD itu sekolah di sekolah khusus yang mungkin bisa disebut SLB gitu ya, sekolah luar biasa. Ya betul Pak. Nah itu memang awal saya sekolah waktu SD. Jadi di sekolah itulah kebetulan banyak perangkat teknologi yang mendukung tunanetra untuk bisa mengenal dunia teknologi pada saat itu. Jadi dari situ saya menjadi tertarik karena ternyata dengan komputer saya bisa membuat banyak hal sesuai dengan hayalan saya gitu. Jadi contohnya adalah kalau saya mau membuat sesuatu yang belum pernah ada gitu, saya bisa dengan komputer gitu. Yaitu yang baru saya sadari kemudian hari yang disebut pemrograman. Jadi komputer bisa diprogram untuk mewujudkan apa yang kita mau, gitu kan? Yang intinya adalah membantu pekerjaan manusia gitu. Nah, dari dari hasil penemuan minat dan bakat itu yang tanpa sadar saya temukan sendiri, itu membuat saya terpacu terus untuk belajar dan belajar, sehingga lama-kelamaan menimbulkan niat di hati saya bahwa harus ada profesi baru bagi tunanetra di bidang pekerjaan. Karena selama ini pekerjaan tunanetra itu apa sih yang pemirsa tahu? Kan tentunya ya banyak yang tahu tentang tukang pijit gitu ya. Bukan berarti profesi itu jelek, itu bagus dan itu memang yang tunanetra kebanyakan bisa. Dan itu juga menolong orang karena membuat orang rileks, sehat, dan itu ada belajar secara khususnya, ada anatomi tubuh juga, jadi hampir seperti dokter sebenarnya kalau yang belajar secara betul. Nah, tetapi selain pijat, pemain musik, ya kan, pemain musik, penyanyi dan lain sebagainya. Tapi karena saya merasa menemukan minat dan bakat saya sejak dini, maka saya bertekad bahwa saya tidak mau mengambil profesi yang sudah teman-teman tunanetra lain kuasai. Saya harus mengambil sesuatu yang belum pernah atau jarang ada di Indonesia, yaitu menekuni minat dan bakat saya di bidang komputer. Oleh sebab itu, saya berjuang keras sampai akhirnya saya SMP masuk ke sekolah biasa. Jadi kalau SD saya di sekolah khusus, SMP saya tidak di sekolah khusus. SMP itu saya di sekolah biasa yang kayak Mbak dan Mas lalui gitu ya. Saya gabung dengan teman-teman dalam tanda kutip normal penglihatan. Nah, satu kelas banyak orang, jadi saya berinteraksi dengan masyarakat normal penglihatan gitu ya. Sampai dengan SMA juga saya SMA biasa, SMA sekolah reguler. Dan karena memang itu yang tadi saya pertanyakan, kenapa jadi tunanetra itu susah gitu? Apa sih susah? Apa sih problemnya sehingga tunanetra itu susah gitu? Susah dalam artian menggapai apa yang diimpikan. Nah, waktu SMA saya ingin kalau lulus SMA saya kuliah di jurusan IT gitu ya, entah teknik informatika atau sistem informasi gitu. Tapi persyaratannya adalah IPA waktu itu ya. Waktu itu harus lulus dari IPA gitu. Ya, sementara saya merasa kalau IPA, saya masuk di IPA waktu itu saya merasa bahwa akan banyak kendala buat saya secara visual. Karena kan di sana ada praktikum kimia dan segala macam. Nah, saya nggak berani ambil resiko itu, sehingga saya masuk IPS. Padahal saya niatnya pengen di jurusan yang kalau lulus SMA saya ingin kuliah yang berhubungan dengan IT. komputer.
ya gitu. Akhirnya saya ya udah ketika lulus SMA saya pending kuliah saya cari pengalaman kerja dulu sebagai apapun yang saya bisa kerjakan, bukan karena saya tidak ingin kuliah apapun ya, tetapi karena juga kebetulan waktu itu finansial keluarga saya juga tidak terlalu bagus sehingga tidak kuat lah kalau saya kuliah juga, jadi saya cari pengalaman kerja aja kemana-mana, pokoknya jadi les private komputer bicara buat tunanetra juga, dan belajar di segala program yang ditawarkan oleh organisasi ketunanetraan, dan seperti itu sampai akhirnya tahun 2017 ada satu universitas yang membuka kesempatan bagi tunanetra, tidak peduli lulusan IPA atau IPS, bisa kuliah di jurusan teknik informatika. Ya, oke, saya masuk ke sana, gitu kan? Saya masuk ke sana. Puji Tuhan, sekarang sudah semester 7 dan bisa mengikuti walaupun memang banyak tantangan, tetapi bisa dilewati, dan puji Tuhan nilai saya juga tidak jelek-jelek amat gitu. Dan sambil menunggu waktu itu masuk ke semester 6, saya ingat ada informasi juga bahwa ada Apple Developer Academy di Indonesia yang dibuat oleh Apple dan bekerja sama dengan BINUS kalau untuk di Jakarta dan Detabek. Nah, itu membuka kesempatan bagi semua orang untuk mendaftar dan melalui proses seleksi tentunya. Saya juga berminat dong. Itu kan bidang yang saya minati, itu hubungannya dengan menjadi developer atau pengembang software gitu ya, buat software, buat aplikasi. Akhirnya saya masuk dan puji Tuhan diterima di sana. Jadi saya statusnya sekarang juga sebagai mahasiswa Unpam, juga sebagai siswa Apple Developer Academy dalam waktu yang bersamaan. Dan sampai nanti bulan Desember. Jadi ini sekarang udah di masa-masa akhir kesertaan saya di Apple Developer Academy. Puji Tuhan saya bisa mengikuti, teman-teman baik juga di sana, dan semua mentor support saya walaupun dengan kondisi tunanetra. Dan sekali ya Pak ya, dengan bermodalkan semangat merintis IT Center for Blind ini, bagaimana Bapak bisa meng-guide, menjadi leader teman-teman untuk saling membantu, untuk saling menjadi berkat bagi sesama, terkhusus itu for the blind gitu ya Pak ya. Nah Pak, sekarang ini total IT Center for the Blind itu ada berapa orang Pak kira-kira? Kalau di Facebook, di grup diskusi yang di Facebook kita ada sekitar 2.000 rekan-rekan di sana, 2.000 anggota. Untuk yang di WhatsApp, memang karena kapasitas WhatsApp tidak terlalu banyak, jadi sekitar 200 orangan. Kemudian di Telegram kita punya 200 lebih. Jadi kita berusaha Mbak untuk memberikan media mana sih yang paling nyaman buat teman-teman. Kenapa Facebook? Karena teman-teman di daerah itu masih pakai handphone yang jadul itu. Kalau masih ingat Nokia N63 gitu yang udah kadaluarsa ya, saya bilang. Betul Pak. Ini juga sudah mati gitu. Tapi itu yang memang teman-teman bisa saat ini yang paling murah dan teman-teman bisa pakai. Karena untuk pindah ke handphone layar sentuh seperti yang saya miliki saat ini kayak gini, itu buat teman-teman nggak semudah yang lain gitu. Jadi mereka harus belajar untuk membiasakan diri dengan bagaimana cara menggunakan handphone layar sentuh. Nah, ini memang tugas dari saya dan teman-teman untuk bisa mentransfer ilmu itu, bagaimana mereka bisa terbiasa dengan handphone berlayar sentuh gitu. Maka hal yang paling mungkin adalah handphone dengan ada keypad gitu. Itu yang masih banyak di daerah-daerah gitu ya, teman-teman punya. Jadi Facebook paling
memungkinkan. Tetapi sayangnya sekarang Facebook juga sudah secara perlahan mulai mengurangi dukungan untuk sistem yang sudah mati itu gitu kan. Oke. Mau gak mau mereka harus migrasi ke layar sentuh. I see, betul Pak. Nah, itu salah satu kesulitan yang dihadapi oleh tim gitu ya, terkhusus Bapak sendiri dalam mendirikan ITC for the Blind ini gitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak kesulitan yang lain Pak, yang menghambat proses pembelajaran yang dilakukan saat ini Pak? Kesulitan yang lain kita ya itu aja Mbak, karena swadaya jadi kita bermodalkan semangat, jadi untuk geraknya tidak terlalu cepat sehingga apa yang jadi impian ya mungkin nanti akan diwujudkan secara pelan-pelan. Jadi kita pakai strategi menabung gitu. Jadi menunda keinginan gitu. Nah, oleh sebab itu kami bekerja masing-masing. Kayak saya sekarang juga bekerja di SLBA Pembina Tingkat Nasional, itu sekolah saya yang dulu waktu SD tahun 2001 ya, tahun 97 sampai 2001. Nah itu saya bekerja di sana sebagai staff tenaga pendidik gitu. Jadi itu yang kalau ada uang masuk ke rekening saya sebagai gaji, saya sisihkan untuk juga bisa membantu perjuangan kami di komunitas. Dan teman-teman lain juga begitu. Ada yang berdagang kerupuk keliling gitu. Terus ada juga yang jual beli handphone. Mereka tapi memang kita semua punya semangat yang sama. Jadi nggak ada paksaan gitu. Kalau mereka tergerak untuk membantu kegiatan, mereka akan bantu, tetapi memang tidak bisa diharapkan maksimal. Paling itu sih Mbak kesulitannya. Iya, berarti semangat mengalahkan kesulitan-kesulitan yang lain gitu ya Pak ya. Jadi patut diacung jempol dan patut ditiru semangatnya gitu ya Pak ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir saya nih. Nah, kira-kira apa saran Bapak yang bisa dibagikan kepada pemirsa You Channel supaya pemirsa You Channel yang mungkin juga menjadi penyandang status tunanetra? Harapan besar apa yang ingin Bapak bagikan kepada mereka Pak? Ya, jangan putus asa. Semua bisa diatasi, semua bisa dicari solusi. Tetap berserah kepada Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena semua yang dirancangkan Tuhan pasti baik. Walaupun misalnya banyak didengar bahwa mukjizat akan terjadi, kita bisa melihat dan lain sebagainya. Bagi yang mungkin baru mengalami menjadi tunanetra, mungkin ini bisa menjadi semangat buat Anda semua bahwa jangan pernah menyalahkan Tuhan, dan mukjizat itu tidak harus seperti yang kita dengar selama ini, bahwa tiba-tiba orang bisa berjalan, orang buta bisa melihat, tetapi Tuhan pasti punya cara lain, punya maksud lain. Bisa saja Tuhan hari ini juga mencelikkan mata saya, bisa saja. Tetapi kenapa sampai sekarang Tuhan belum mencelikkan mata saya? Karena ya pasti ada maksudnya. Jika misalnya saya waktu itu melihat gitu, saya mungkin tidak ada sekarang di layar kaca Anda gitu kan. Dan kalaupun saya waktu itu melihat, mungkin belum tentu saya jadi orang baik begitu. Bisa saja saya malah menjadi sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan misalnya, seperti itu. Jadi semangat terus, dan bisa mencari komunitas ITCFB untuk penggunaan teknologi dan informasi teknologi. Oke, keren sekali sih Pak pembicaraan kita hari ini, bagaimana Bapak menjadi berkat bagi kami, bagi pemirsa di You Channel. Nah, kira-kira kita dimanapun kita berada, apapun status kita menjadi berkat, sehingga Yesus Kristus dapat dilihat orang lain di dalam kehidupan kita ya Pak ya.
Ya, oke Pak. Terima kasih Pak buat Bapak Aris, buat waktunya, buat kesempatannya. Kiranya Bapak dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam pelayanan, senantiasa diberkati Tuhan Pak.